Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumaat di SPD CGP Angkatan 11 Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Adapun saya akan menyampaikan budaya positif modul 1.4 tentang penyebaran pemahaman kepada rekan guru di SMA Negeri 1 Tanah Merah. Adapun presentasi saya pada hari ini yaitu konsep inti budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kedua, disiplin positif. Ketiga, nilai-nilai kebajikan. Empat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, motivasi perilaku manusia. Keenam, keyakinan kelas. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Dan yang terakhir, posisi kontrol guru. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk dapat hadir pada kegiatan diseminasi oleh Pak Jumadi CGP Angkatan 11 tentang budaya positif. Sebelumnya, selawat beserta salam kita senantiasa ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan. Kemudian selawat beserta salam kita untuk pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan dalam masalah Muhammad walaihi Muhammad. Baiklah, yang pertama mungkin kita mendengarkan dulu kata sambutan dari Bapak Kepala SMA Negeri 1 Tanah Merah kepada Bapak Ibu serta SPD. Dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama tahu untuk memberantas tabiat-tabiat ini. Tapi apa yang kita rasakan sekarang, yang mohon maaf ya kan, kemarin ada terlontar ya kan pernyataan-pernyataan, dan pernyataan itu ternyata bukan hanya di kelas, di level sekolah, sudah ada anjuran-anjuran dari level atas. Anjuran-anjuran tersebut mengarah kepada tabiat-tabiat UN. Nah makanya saya berani mengatakan, mohon maaf, apakah? Gitu. Jadi saya tidak dalam hal ini bukan ke SMA Tanah Merahnya karena saya baru di sini dan mengatakan kegiatan ANBK tahun sebelumnya itu yang saya tanyakan bukan seperti itu. Saya menyampaikan ini karena ini menurut saya sudah mulai menjamur gitu. Kalau kita sekarang dalam tanda kutip kurang, kalau kita tidak ikut kurang, kita ya bisa jadi kita akan mengalami pembulian. Kita akan mengalami yang namanya mungkin minder, malu. Kenapa? Karena rapor pendidikan kita merah hijau, tidak ada biru. Tapi cara-cara mereka mendapatkan hijau dan merah itu ataupun hijau dan biru itu ataupun kita sendiri yang sudah melakukannya gitu. Sehingga ya saya menyatakan dalam hal ini rapor pendidikan ya dalam tanda kutip akhirnya terpaksa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir pada acara pagi hari ini. Selawat serta salam tidak lupa pula kita berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah yang telah hadir, yang telah membuka langsung kegiatan kita pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang bersedia hadir. Terima kasih sebanyaknya kepada Bapak Ibu Guru yang sudah mau meluangkan waktunya untuk hadir pada kegiatan yang akan kita laksanakan ini, yaitu budaya positif. Sambutan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi itu memang terkadang ada juga memukul diri kita. Karena apa? Apa yang akan kita bahas pagi hari ini itu memang sudah kita tahu. Dari mulai kita jadi guru, kita sudah tahu tentang budaya positif. Hanya saja
penerapannya itu terkadang kita lupa. Terkadang kita asik dengan kegiatan-kegiatan lain, dunia yang lain. Akhirnya budaya positif hampir luntur. Terkadang tidak kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari kita di sekolah. Baiklah, materi kita itu tentang budaya positif. Perkenalkan juga, Bapak Ibu juga sudah kenal sama saya kan? Nama saya Jumaadi, CGP Angkatan 11 Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Pengertian budaya positif, perangkat nilai, keyakinan dan kebiasaan yang menciptakan lingkungan yang sehat, aman dan mendukung bagi orang lain. Nah, ini yang sebenarnya ya, bahwa keyakinan atau kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari itu, yang baik, yang dilakukan di sekolah maupun di luar sekolah, itu biasanya orang menyebutnya itu budaya positif. Lanjut. Budaya positif menerapkan kebiasaan baik di sekolah untuk membentuk karakter positif. Nah, ini ya. Budaya positif ini akan membentuk karakter yang positif juga. Apabila guru di rumah kalau sudah membudayakan atau berpikir berprasangka positif dalam kegiatannya sehari-hari, dia akan membawa ke sekolah dan akan mempengaruhi kawan-kawan lain untuk mengubah orang, yaitu supaya dia ikut berpikiran positif juga atau berperilaku positif juga. Nah, terkadang kita di sekolah agak lupa juga kebiasaan-kebiasaan kita berbicara kepada siswa, baik saya sendiri, kepada teman-teman, biasanya kalau bercanda itu berlebih-lebihan gitu. Akhirnya apa? Kita budaya positif yang kita lakukan itu akhirnya tergerus gitu. Lanjut. Konsep inti budaya positif yaitu perubahan paradigma belajar. Jadi adanya perubahan paradigma belajar. Disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, segitiga restitusi, dan posisi kontrol guru. Jadi ini konsep dasarnya ya. Lanjut. Sekarang perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sekarang tanda kutipnya itu pembelajaran berdiferensiasi. Apa yang kita lakukan pada saat ini, apakah sesuai dengan konsep ini? Terkadang ada di diri kita ego masing-masing. Makanya kepala sekolah selalu menyampaikan kepada kita bahwa sampaikan kepada siswa apa yang dia butuhkan, bukan yang kita butuhkan atau kita inginkan. Kita para guru terbiasa dengan target. Dan kalau target tidak tercapai, gurunya akan pusing sendiri. Saya mau masuk, itu kata-katanya. Kalau udah mau dekat ujian, itu mengejar waktu. Pembelajaran masih, kalau dihitung masih ada 1 bulan lagi misalnya, dia dikejar dengan 1 hari pertemuan, 1 kali pertemuan atau 2 jam pelajaran. Akhirnya apa? Pembelajaran yang bersifatnya berdiferensiasi ini nggak tercapai. Kenapa? Kita menerapkan dalam kurikulum Merdeka Belajar bahwa kebutuhan belajar itu murid. Dia butuh apa, kita laksanakan. Jangan target kita yang akan kita kejar kepada siswa. Akhirnya apa? Keberpihakan kepada muridnya nggak tercapai. Jadi ubahlah mindset kita sekarang bahwa kita mengajar sesuai dengan apa yang murid butuhkan. Seperti saya belajar bahasa Indonesia contohnya. Dalam materinya itu pembelajaran puisi. Saya akan menargetkan bahwa anak itu harus pandai membaca puisi. Apakah yang saya targetkan sesuai dengan kebutuhan murid? Tentu tidak ya. Karena apa? Karena tidak
Karena siswa tidak semua yang akan bercita-cita menjadi sastrawan. Tidak semua siswa yang bercita-cita jadi guru. Tidak semua siswa yang bercita-cita ingin dia menjadi orang yang bisa berbicara di muka umum. Akhirnya apa? Konsep yang saya lakukan memaksa siswa untuk membaca puisi harus bisa dan harus lantang, akhirnya salah. Kenapa? Di luar dari kodrat paradigma belajar kita gitu. Oke, lanjut. Disiplin positif. Salah satu cara penerapan disiplin yang memiliki tujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan memberdayakan peserta didik tanpa penghargaan, ancaman ataupun hukuman. Nah, ini ya, penghargaan, ancaman dan hukuman. Kira-kira yang disampaikan ini, apa yang ditulis ini, kita lakukan nggak? Kita lakukan. Bahwa kita memberikan penghargaan kepada murid. Ayo, terima kasih kepada murid yang juara, ini hadiahnya. Kalau anak yang bermasalah, ini ancamannya. Kalau seandainya melakukan ini, hukumannya. Dan ini salah ternyata. Apa dampak kira-kira kalau kita memberikan penghargaan kepada murid? Dampaknya apa? Iya, dia akan angkuh, akan sombong. Apabila kita tidak memberikan penghargaan lagi kepada peserta didik tersebut atau siswa yang berprestasi, apakah akan timbul semangat barunya? Tidak. Dia tidak akan timbul semangatnya, buat apa saya akan belajar lebih baik lagi? Kenapa? Nggak ada penghargaannya kok. Yang juara nggak, dan yang nggak juara sama aja gitu. Akhirnya apa? Akhirnya salah. Timbul. Tidak ada daya saing. Kalau kita terbiasa memberikan penghargaan kepada murid. Kalau ada ancaman atau hukuman, apa dampak negatifnya kepada siswa? Iya, nggak perlulah saya akan menyampaikan kepada Bapak Ibu. Saya juga melakukan demikian gitu. Sesuatu yang salah yang kita lakukan selama ini. Ternyata untuk ancaman atau hukuman yang kita berikan kepada murid itu memberikan efek samping yang sangat kuat. Akan timbul kebencian rupanya. Akan tertanam lama oleh dia. Mungkin kalau anaknya itu sikapnya dia paham, memahami tentang apa yang disampaikan guru, mungkin dia tidak akan merasa timbul rasa-rasa kebencian. Tapi kalau siswa yang nggak paham, ancaman dan hukuman itu akan berpengaruh sangat negatif kepada anak-anak. Sedikit kita mengancam. Kalau kamu tidak mengerjakan ini, awas ya. Kalau kamu nggak selesai mengerjakan ini hukumannya ya. Akhirnya apa? Ya, akhirnya apa yang kita lakukan selama ini yang salah akan kita ubahlah mulai. Mungkin entah berapa kali saya yang beberapa kali menyampaikan tentang disiplin positif ini, kita sadarkan kembali kepada kita bahwa mulailah kita lagi berusaha menyampaikan kepada teman atau kita menyampaikan kepada siswa bahwa yang apa yang kita dengar ini tidak baik. Lanjut. Nilai-nilai kebajikan ya. Ini nilai-nilai kebajikan yang harus kita lakukan. Nilai-nilai kebajikan universal dalam dunia pendidikan dapat diartikan sebagai standar, ukuran atau norma yang kebaikan yang disepakati bersama oleh lembaga institusi pendidikan. Nah, kalau kita kurang paham dengan kebajikan ya, nilai-nilai kebaikan. Nilai-nilai kebajikan ini sudah tertanam sama kita sebenarnya. Tidak ada di diri guru tidak punya nilai-nilai kebajikan. Tapi bagaimana gitu? Standar ini kita sampaikan kepada lingkungan kita. Untuk satu orang yang berubah itu akan sangat sulit untuk mengubah 10 atau 100 orang. Tetapi kalau 100 orang misalnya yang mau berubah, dia akan bisa mengubah 1000 orang gitu. Makanya dari beberapa kita di sini, kita mulai kembali, sadarkan diri kita bahwa kita mulailah tanamkan nilai-nilai kebajikan kepada orang lain, kepada siswa yang ada di dalam kelas. Ubah cara pandang kita kepada siswanya, bagaimana bersikap, apa. Saya berencana sekali ya nilai-nilai kebajikan ini nanti di sekolah. Kita tempel, kita bikin spanduk besar atau kita lukis di dinding kelas, di dinding tembok sekolah kita, dan bisa kita terapkan langsung.
Kalau seandainya dia melanggar aturan, kamu tahu enggak nilai-nilai kebajikan apa yang kamu langgar? Kalau seandainya dia misalnya dalam hal yang salah, kita lihat, oh nilai-nilai apa yang salah dalam dirimu gitu. Akhirnya apa? Dia tahu, kita tinggal menunjukkan. Ah, kita juga tahu kalau seandainya kita salah berbicara, oh salah saya sampaikan ini gitu. Saya nilai-nilai kebajikan diri saya, oh ini saya yang salah. Akhirnya apa? Setiap hari kita akan introspeksi diri kita. Kita akan berubah lah. Akhirnya apa? Standar kita sudah mulai menerapkan bahwa nilai-nilai kebajikan yang ada terkonsep di diri kita laksanakan gitu. Ini contohnya ya. Dalam profil pelajar Pancasila ada nilai kebajikan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Udah hafal kita semua ini ya. Berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Balik lagi sebentar nih. Ya. Nah, ini ya yang sesuai dengan profil pelajar.
Oke. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah ini ya. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang dibuat bersama peserta didik akan membuat peserta didik merasa memiliki kelas tersebut. Ini ya. Kalau keyakinan kelas, siswa akan merasa kelas itu milik dia. Hal ini akan meningkatkan motivasi belajar peserta didik karena mereka merasa bertanggung jawab untuk menjaga kelas mereka tetap nyaman dan kondusif untuk belajar. Makanya dibuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dia merasa ini kelas saya yang bertanggung jawab di dalamnya. Kalau saya ada kesalahan, saya paham dengan kesalahan yang saya lakukan. Jadi ini pentingnya kita masuk ke kelas buat keyakinan kelas. Nah, silakan kalau kita yang belum, mulailah. Jadi kalau seandainya ada hal-hal yang salah, hal-hal yang tidak sesuai dengan arahan kita bisa tunjuk langsung apa keyakinan kelas yang kalian langgar hari ini. Kalau seandainya siswa ribut, kita langsung apa keyakinan kelas yang kalian langgar hari ini misalnya. Oh kami ribut bu, apa konsekuensinya gitu, apa konsekuensi yang kita buat. Nah, jadi setiap arahan kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam kelas kita bisa langsung menunjuk arahnya kemana gitu. Jadi mudah mengarahkan siswa. Mudah-mudahan kalau kita terapkan terus, kita laksanakan terus, saya yakin di semua kelas guru sudah membuat keyakinan kelas, standarnya akan naik jadinya. Dia sudah paham dengan situasi kalau di kelas dengan guru tersebut. Lanjut. Proses pembentukan keyakinan kelas mewujudkan budaya positif. 1. Tanyakan pendapat peserta didik tentang masalah dan harapan kelas. Jadi ini ya prosesnya. Kita tanyakan dulu apa pendapatnya dan bagaimana itu arah kita ke depannya gitu. 2. Eksplorasi ide dari peserta didik untuk mencapai kelas impian. Jadi dari kesepakatan kelas itu ide-ide dari mereka. Jangan kita sudah tentukan. Ini ya kesepakatan kelas kita itu tidak kesepakatan kelas namanya. Itu sama juga dengan pemberian hukuman nanti. Kenapa? Kita sudah tentukan. Tapi kalau kesepakatan kelas kita sama-sama mana yang sesuai gitu. Kalau tidak sesuai dengan keinginan kita, keinginan banyak siswanya, tidak usah kita laksanakan gitu. Jadi kesepakatan yang disepakati bersama-sama. Yang ketiga, ambil kesimpulan dari ide peserta didik itu. Nah, kita pilih, kita ambil kesimpulan. Oh, kesepakatan kita ada 8 ya, misalnya. Yang pertama, nggak boleh terlambat, contohnya. Yang kedua, kalau belajar kita tenang, tidak boleh ribut. Posisi duduknya sesuai dengan aturan oleh wali kelasnya misalnya. Kita buat kesepakatan-kesepakatan yang telah disepakati. Kalau boleh bawa air minum, silakan minum dalam belajar, nggak masalah misalnya. Jadi wajib itu kita buat hal-hal seperti itu biar terbiasa gitu. 4. Ubah ide menjadi keyakinan kelas. Nah, ide tadi menjadi keyakinan dalam kelas. 5. Tanda tangani kontrak keyakinan kelas. Sudah buat keyakinan kelas, sudah kita lakukan step-step ini. Yang terakhir kita buat tanda tangan, bahwa kita buat tanda tangani sama-sama dan tempel di kelas itu. Akhirnya kalau seandainya dia melenceng, dia lihat, oh iya saya salah, oh iya, jadi dia hafal nanti 1 tahun penuh hafal. Saya juga kemarin waktu sebelum tahu ini lihat ada Pak Palmar gitu kan, sesuai dengan kelas-kelasnya ada sampai 12 keyakinan kelasnya, kesepakatan kelasnya. Jadi ini menarik ini, tapi saya nggak tahu bagaimana caranya gitu. Akhirnya hari ini saya paham bahwa seperti itu rupanya yang dibuat dan dilakukan oleh Pak Palmar tersebut. Nah, berikutnya segitiga restitusi. Ya, itu ada gambarnya kan segitiga restitusi. Mengapa itu? Karena apa? Karena ada proses-proses tahapan bagaimana menyelesaikan masalah tersebut.
dari segitiga itu ada menstabilkan identitas, menstabilkan. Ya, lanjut dia validasi tindakan yang salah. Nanti akan kita pelajari. Yang ketiga, dia menanyakan keyakinan. Jadi dari tahap sebelumnya tadi, kalau seandainya kita belum buat keyakinan kelas, kalau di sekolah, kalau kita misalnya guru BK keyakinan sekolah, kita nggak akan bisa melaksanakan segitiga restitusi itu. Makanya harus kita bikin keyakinan kelas, keyakinan sekolah dulu. Biar apa? Nanti di saat dia ditanya apa keyakinan yang kamu langgar, dia akan sebut sendiri. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi itu tujuannya untuk memperbaiki kesalahan mereka. Dia tahu dia salah dan dia akan memperbaiki. Restitusi membantu murid menjadi lebih baik, memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Itu ya, dari segitiga restitusi itu dia mengubah dirinya. Yang salah diperbaiki. Kalau dia tahu salah, bagaimana dia akan menyelesaikan masalah itu. Jadi mudah. Kalau posisi kontrol dari guru nanti mudah. Kita pertanyaan-pertanyaan untuk segitiga restitusi itu mudah sekali. Tanya, mengapa kamu datang terlambat? Alasan siswa itu pasti ada banyak kan. Tinggal lagi kita lihat. Kalau anak, terkadang ya ada anak yang sudah terbiasa berbohong. Ada anak yang tidak terbiasa berbohong. Kita bisa melihat sendiri nanti. Oh, ini sudah terbiasa berbohong dia, menggunakan ribuan alasan. Lama-kelamaan kita akan paham kalau anak terbiasa berbohong. Kalau kita buat dengan restitusi, kita akan paham. Oh, dia belum jujur. Kita sendiri yang menilai. Oh, dia masih berupaya untuk mencari alasan sendiri. Enggak selamanya akan berhasil terus, tetapi kita akan terus menerus untuk mengubahnya, gitu. Jadi pentingnya segitiga restitusi untuk guru, kita bisa menyelesaikan masalah setiap anak gitu. Tidak perlu lagi kita datang ke BK, nanti tingkatnya lebih tinggi lagi, nggak perlu. Kalau guru mata pelajaran, kita bisa anak bermasalah dengan kita panggil, kita buat model seperti segitiga restitusi. Akhirnya apa? Kita akan paham dan kita akan mudah untuk mengelola siswa kita. Lanjut. Pembeda restitusi dengan program lainnya. 1. Restitusi bukan untuk menembus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi restitusi itu dia belajar dari kesalahannya. Kalau dia salah di sini, berarti dia akan perbaiki salahnya. Itu ibaratnya bukan, ya saya salah, nanti kalau saya lakukan lagi, hukumlah saya. Itu menebus namanya tuh. Atau ibu seperti ini nanti, itu namanya menebus. Tapi kalau segitiga tidak, dia untuk belajar dari kesalahannya. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Memperbaiki hubungannya, baik dia hubungan dengan guru atau dengan kawan, pokoknya dia mengarahkan ke arah yang lebih baik. Yang ketiga, restitusi tawaran bukan paksaan. Jadi ada tawaran di situ, tidak memaksa, sesuai dengan kesepakatan kelas tadi. 4, restitusi itu menuntun melihat ke dalam diri kita, ke dalam diri gitu. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Dan yang keenam, restitusi mengembalikan murid yang salah kembali ke kelompoknya gitu. Oke. Nah, sekarang 5 posisi kontrol guru. Nah, ini dia posisi kita. Dari 5 posisi kontrol itu kita sering yang mana? Dari 5 posisi kontrol kita, guru, kita sering di posisi mana? Penghukum kah?
Suka membuat anak merasa bersalah kah? Sebagai teman kah? Pemantau kah? Atau manajer? Kita sering di posisi mana? Manajer? Ya, itu bagus sekali ya, posisi manajer. Apa pernah kita yang dari posisi manajer kita lakukan sebagai manajer? Apakah kita sering melakukan itu? Kalau seandainya, ini contoh ya, kita contohkan. Hai kamu lagi, itu posisi manajer kah atau penghukum? Atau merasa bersalah gitu? Siapa? Dari logatnya saja sudah nampak ya, bahwa dia tipe-tipe penghukum. Kamu lagi, push up 100 kali gitu. Itu posisi penghukum itu ya. Makanya dia kebiasaan kita. Iya, saya juga seperti itu. Bahkan terkadang setelah terjadi kita baru merasa bersalah. Setelah ucapan lepas kita akan merasa bersalah. Oke, contoh penerapannya. Kasus siswa datang terlambat, penghukum membersihkan sampah di lapang sekolah. Kamu lagi ini, silakan kamu bersihkan sampah sana gitu. Tanpa kita tanya mengapa dia terlambat. Tanpa kita pokoknya satu arah tadi, kita ngarahkan. Kamu lagi gitu. Asik kamu aja yang lihat gitu. Sampai terpatri sama semua guru bahwa ada anak super terlambat. Siapa namanya? Yang suka ya. Kita selalu tuh akhirnya di-mindset oleh semua guru bahwa si R itu terlambat terus. Kenapa? Gara-gara ucapan kawan-kawan kita. Kita tidak melihat gitu. Membuat merasa bersalah ya. Ini ya, pokok masalah. Berapa kali sudah ibu ingatkan agar kamu tidak terlambat lagi? Tapi masih saja kamu ulang gitu. Kalau orang yang membuat masa bersalah itu ini kata-katanya. Kamu lagi. Berapa kali sudah diingatkan? Masih nggak berubah-berubah. Akhirnya di diri anak itu dia merasa aku ini beban aja hidup saya gitu. Sedikit saya terus di rumah saya dimarahi, beban dari keluarga, beban sekolah. Nanti saya pulang terjun di jembatan gitu. Timbul kata-kata itu nanti. Kalau anak yang sudah super bisa menahan diri nggak apa-apa. Ada juga anak kita yang nggak bisa menahan diri, stresnya berlebihan, akhirnya apa? Bunuh diri gitu. Makanya bahaya ya. Ini teman, posisi sebagai teman. Kali ini tidak apa kamu terlambat, bantu ibu ya. Lain kali jangan terlambat lagi. Ini kata-kata ini yang keluar. Ayo cepat sini. Kamu lagi terlambat. Malu ibu untung tidak ada piket. Yang lain. Kamu masuk cepat ya. Kamu duduk samping aja gitu. Nanti kalau ada yang yang nanya, bilang ibu sudah masuk. Ibu yang sampaikan. Nanti bapak malu, ibu malu kalau seandainya kamu ketahuan oleh kepala sekolah atau guru lain. Itu sebagai teman dia itu. Ya ada positifnya dan juga ada negatifnya gitu. Ada nggak posisi kita seperti itu? Ada juga gitu. Karena dari 5 posisi kontrol tadi kita punya semua. Tapi yang mana yang dominan? Yang kalau yang dominan yang salah itu yang harus kita kurangi nanti. Ada lagi pemantau. Kamu sudah melanggar aturan sekolah, tentu kamu sudah tahu apa konsekuensi yang akan kamu terima. Jangan kamu ulangi lagi ya. Wah, itu pemantau tuh. Santai aja dia ngomong. Kamu terlambat. Iya Pak, gitu. Kamu tahu konsekuensinya? Iya Pak. Oke. Kalau kamu udah tahu, silakan masuk kelas. Dia santai aja seperti pembunuh berdarah dingin gitu ya. Tapi menembus hatinya gitu. Itu pemantau itu. Memandang aja gitu. Siapa yang melakukan? Ya saya juga termasuk seperti itu gitu. Tapi kita ubah. Semuanya ada di diri kita. Tinggal kita melihat kondisinya, cocoknya yang kemana. Ini yang terakhir ke manajer. Ini yang harus ada di setiap guru, yang harus ada di setiap kita. Bahwa posisi manajer ini yang paling bagus, yang dari kurikulum merdeka, dari memerdekakan murid. Disinilah bahwa posisi kontrol itu sebagai manajer. Ini yang harus ada. Apa contohnya? Apakah kamu tahu kesalahan kamu?
Kira-kira apa yang kamu akan lakukan agar tidak mengulanginya lagi? Kamu tahu konsekuensinya kalau terlambat? Kalau tahu, bagaimana solusinya biar tidak terlambat lagi? Itu posisi manajer dia. Jadi hal-hal kata-kata itu konsekuensinya dia yang menyampaikan. Dia yang akan menyampaikan solusinya juga. Dia akan menyampaikan semua yang apa dia lakukan untuk mengubah ke lebih baik lagi gitu. Jadi kalau dalam posisi manajer kita terapkan di lingkungan sekolah, baik kelas maupun di luar kelas kita nanti, kita tidak akan ada lagi bahasanya stres. Tidak ada lagi bahasa-bahasa stres, tidak ada lagi bahasa sakit kepala. Ya, memang untuk mengubah itu butuhnya waktu yang sangatlah lama sekali itu, sangat lama. Itu ucapannya aja seperti itu nanti nggak akan terjadi. Iya, memang tidak akan terjadi kalau kita lakukan mulai dari sekarang itu. Makanya sama-sama kita mengubah posisi kontrol kita yang mana yang cocok bagi seorang guru. Yang paling cocok itu ya manajer. Lanjut. Nah sekarang, yuk kita tebak gitu. Nah di sini dari posisi kontrol tadi ya, dari 5 posisi kontrol itu, ini posisi yang mana gitu. Saya kecewa dengan apa yang kamu lakukan hari ini. Tuh kira-kira posisi kontrol yang mana tadi? Oh iya, itu pembuat rasa bersalah. Saya lagi yang disuruh, karena saya kecewa sama kamu. Kamu yang saya lindungi tapi kamu seperti ini itu. Dia merasa bersalah dengan apa yang dia lakukan. Oke, lanjut. Yang kedua, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu ini? Apa? Ayo. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu ini? Yang mana? Yang dari 5 tadi? Ya, itu manajer. Karena apa? Karena dia memberikan solusi. Apa yang harus kamu lakukan? Kalau kamu terlambat, apa yang harus kamu lakukan? Ya, saya akan berusaha bangun cepat dengan menggunakan alarm. Atau saya mengingatkan ibu sebelum bekerja, bangunkan saya dulu. Atau saya dari sholat subuh nanti saya tidak akan tidur lagi gitu. Dia yang akan mencari solusinya. Lanjut. Ini ya, tolong lakukan demi menjaga nama baik sekolah, demi bapak dan ibu guru gitu. Tolong ya, jaga nama sekolah ini dengan baik. Itu kira-kira sebagai apa posisinya? Apa? Penghukum kah? Teman kah? Pembuat rasa bersalah kah? Pemantau kah atau manajer? Ini yang mana ini? Tolong lakukan demi menjaga nama baik sekolah, demi bapak dan ibu guru. Posisi kontrolnya apa ini? Ada yang tahu? Teman, ya. Kenapa? Demi bapak. Kita merasa ini yang dia lakukan itu dia berharap untuk kita gitu. Menurut Bapak Ibu, sebagai seorang pendidik, peran kontrol manakah yang seharusnya kita miliki? Yang mana? Peran mana yang harus kita miliki? Ya, peran yang kita miliki harusnya manajer. Jadi mulailah nanti konsep manajer ini kita terapkan. Kita sebagai pemberi solusi, memberikan masukan kepada anak. Tidak lagi kita menghukum siswa. Tidak lagi kita ya usahakan yang biasa dengan menganggap siswa posisi kontrol itu teman, ubah lagi. Memang boleh, tidak semuanya harus manajer, tapi ada tahap-tahapnya. Ada yang cocok untuk penghukum, ada yang cocok untuk teman, ada yang cocok untuk pemantau gitu. Oke, selesai sudah presentasi yang saya sampaikan dari disiplin positif. Nanti ada sesi tanya jawab. Silakan. Ada pantun. Hari Selasa ke kota tua, naik kuda membawa pepaya. Terima kasih hadirin semua sudah berkenan mendengarkan saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu tadi pemaparan materi tentang budaya positif oleh Pak Jumadi.
Sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Silakan kepada Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan atau yang ingin menanggapi, silakan. Oke, yang pertama dari Bapak Kepala Sekolah, silakan. Izin Bapak Ibu, ini pertanyaan saya ini pertanyaan pemantik sebenarnya. Jadi untuk kita semua, kita coba dengan studi kasus lah, misalnya. Yang pertama sekarang ini kita misalkan, ini ada satu anak terlambat, kedua anak laki-laki rambutnya panjang, ketiga ada anak sering tidak hadir, ada anak ya itu aja lah dulu. Nah, kalau pun disebutkan banyak-banyak tidak banyak, tapi yang fokus kita sekarang menurut saya minta kepada Bapak Ibu terhadap hal yang seperti itu, bagaimana cara kita menyelesaikan itu, tolong kita jawab bersama karena nanti ada ujungnya. Baik, saya akan menyampaikan pendapat saya mengenai solusi bagi anak yang tidak hadir. Dan kalau menurut saya yang pertama, awalnya yang perlu kita perhatikan dulu, di mana kita memang betul-betul harus sistem yang berkaitan dengan keyakinan ataupun tata tertib, bagaimana aturan yang berlaku mengenai sistem ketika anak itu tidak hadir, apakah memang kita cukup me-WA wali kelas, atau memang harus menelpon, atau memang pakai surat. Nah, jadi kalau memang sudah itu kita terapkan, sudah itu kita sampaikan bahwa ketika anak ingin tidak hadir, maka orang tuanya harus misalkan mengirim surat atau menelpon minimal, tidak boleh WA. Kalau misalkan seandainya itu aturannya sudah kita sampaikan ke orang tua dan kita sosialisasikan, dan kalau ternyata dia tidak hadir, ya maka kita kembalikan ke sesuai dengan apa yang sudah aturan yang sudah kita buat di awalnya. Mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dalam hal ini mungkin saya berkaitan yang paling sering mungkin dialami, yaitu adanya keterlambatan siswa dalam masuk di dalam kelas pada saat kita sedang mengajar, apalagi setelah istirahat. Nah, ini yang sering terjadi. Apa yang saya lakukan? Yang pertama, saya menanyakan kenapa terlambat. Ya, mereka akan menjawab bahwa saya terlambat karena saya masih makan, Bu, dan antri. Nah, itu yang paling banyak jawabannya. Dan saya perkirakan, dan saya juga mengatakan bahwa pada saat pada saat kalian melakukan hal ini, apakah tidak ada apa yang harus kalian lakukan supaya tidak terlambat lagi saat belajar sama Ibu? Ya, jawabannya ya insya Allah, Bu, saya akan lebih cepat keluar dan masuk tepat waktu untuk yang berikutnya. Itu karena memang sebelum saya melaksanakan pembelajaran, itu memang ada keyakinan kelas di antara kami. Jadi mungkin di antara saya sebagai guru mata pelajaran dengan siswa setiap kelas. Nah, itu mungkin dari kelas 11 sampai kelas 12. Memang saya sudah ada kesepakatan, jadi mereka sudah tahu apa yang konsekuensi yang harus dilakukan. Nah, mungkin itu karena memang yang penting itu adalah memang keyakinan kesepakatan kita sebagai guru mata pelajaran, dan itu tidak akan berulang lagi. Saya kira itu meminimalisir keterlambatan siswa masuk di dalam kelas pada saat belajar dengan pelajaran yang kita ajarkan. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Oke, masih ada lagi, Bu. Baiklah, di sini kami akan menyampaikan yang masalah cara menangani siswa yang terlambat masuk kelas. Nah, biasanya kalau misalkan pasti pelajaran saya ada siswa masuk ke dalam kelas dan terlambat, langkah pertama yang kami sampaikan, ya kita bertanya kenapa terlambat. Dengan berbagai alasan lah biasanya siswa kita menyampaikan. Kemudian untuk kelanjutannya biasanya ya saya menyesuaikan dengan mata pelajaran saya, Pak, karena kebetulan kan PAI sama BMR. Jadi
ya di sini saya tidak tahu apakah itu bentuk hukuman atau apa ya. Yang jelas apa namanya, biasanya kalau mereka terlambat, kalau di pelajaran PAI biasanya ya cukup saya suruh membaca ya ayat pendek atau apa dan sejenisnya, dan biasanya itu memang tidak mengulangi lagi gitu Pak. Kalau di pelajaran BMR biasanya ya saya suruh anak tersebut untuk membuat pantun atau apalah yang dia bisa, atau nyanyi Melayu atau apalah gitu. Itu biasanya. Oke. Ini ada yang sama ya. Pak Rasul, kami izin sebentar ya. Saya mau menambah terus, mau merefleksikan ini. Gitu. Jadi Bapak Ibu langsung aja mungkin dari jawaban sekaligus apa yang sudah Bapak Ibu lakukan, gitu. Kan tidak ada kamu terlambat. Iya Bu. Poin 5 ya. Tidak ada kan? Nah artinya Pak, ini ke Pak Jumadi sebagai wakil bidang kesiswaan, maksudnya itu kita review ulang, kita periksa lagi, kita analisis lagi kendali, ya kendali buku kendali hukum kita itu kita cek lagi. Nah artinya ketika masih ada yang poin-poin, mungkin bahkan ada yang terlambat 3 kali bawa tanah 2 karung misalnya. Nah hal yang seperti itu tentu kita revisi, tetapi tetap mengarah kepada bahwa yang namanya hukum itu tetap harus ditegakkan. Cuman cara-cara yang kita lakukan kan sudah beda. Apa yang Bapak Ibu lakukan tadi berbeda-beda, tapi salah satu tujuan utamanya adalah tetap menegakkan disiplin. Sehingga nanti mungkin namanya lagi Bapak Ibu kita punya SOP bidang ini bagaimana. Sehingga mungkin ada secara umumnya itu tadi ada langkah-langkah yang langkah-langkah yang sifatnya terus mengedukasi gitu. Nah ini maksud saya itu tadi Bapak Ibu, makanya cepat saya ambil alih karena sudah ini ada Bu Tuti, dan saya rasa ini sudah mewakili kita semua terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Jumadi tadi, ya kan? Nyambung nggak Pak Jumadi? Ya kan? Jadi ini pengalaman kita, pertemuan yang sangat berharga, sehingga nanti Bapak Ibu kita sudah punya SOP dalam menangani berbagai permasalahan kesiswaan. Jadi apapun dia itu tetap harus ada unsur-unsur edukasinya dulu gitu. Kemudian tadi ada kesepakatan yang dikemas dalam bentuk segitiga restitusi. Jadi itu nanti lagi model judulnya SOP terkait pelayanan dan penanganan permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Jadi kira-kira seperti itu. Untuk praktiknya, alhamdulillah setidaknya kita di sini sudah sama lah semua, sudah mengarah ke segitiga restitusi, termasuk dengan masalah KSE ya, untuk bagaimana kita mengkondisikan emosional kita, sosial kita dalam memberikan pelayanan kepada peserta didik kita. Nah tentunya harapannya ya mudah-mudahan yang tidak ada di sini ini seluruhnya juga sudah memahami ini gitu. Jadi nanti maksud saya tadi kita akan pertemuan secara keseluruhan nanti juga membahas masalah ini. Kita harus berani menyampaikan apa yang kita lakukan. Kan beda-beda. Buana ternyata dia menyesuaikan dengan pelajarannya. Nah, ini kan juga bagian dari apa yang sudah kita sepakati bersama semuanya. Artinya Bapak Ibu sudah harus kreatif bagaimana yang pertama mungkin mengakomodir apa yang sebenarnya sudah dimiliki siswa kita terhadap yang ada hubungannya dengan pembelajaran ataupun mata pelajaran kita. Selanjutnya kita sudah lebih kreatif
mengakomodir kebutuhan pelajar peserta didik kita. Jadi tidak ada salahnya ada sesi khusus untuk memberikan motivasi, untuk memberikan edukasi, sosialisasi, apakah namanya, untuk memberikan semangat. Karena memang ternyata itu dibutuhkan. Mungkin di kelas itu ada indikasi siswa sering tidak hadir. Tentu kita berbicaranya masalah itu, bagaimana memotivasi. Setidaknya kita memberikan sindiran yang positif. Alhamdulillah ternyata hari ini sudah sangat banyak. Padahal masih banyak gitu yang tidak hadirnya gitu. Tapi kita seperti itu. Artinya apa? Terus kita secara bersama menggaung-gaungkan, mendengung-dengungkan kepada anak-anak kita dalam bentuk pujian. Tapi pujian itu mereka pasti akan bersindir. Ketimbang dari pagi Bapak masuk ke kelas sana, masuk ke kelas siang ini masuk ke kelas ini nak muntah. Tengok bangku yang kosong itu juga di situ lagi. Walaupun orangnya tidak ada, yang hadir itu pasti merasa terancam karena pernyataan kita tadi. Kemudian apalagi yang akan terbentuk, kawan-kawannya ini akan dendam kepada temannya yang tidak hadir tadi, gara-gara kau kelas kita buruk di mata guru. Akan itu Bapak Ibu. Jadi makanya terus kita secara bersama tak mandang mata pelajaran apa. Sekarang kita kan harus sepakat kalau mau dibilang apa permasalahan di masing-masing kelas itu. Nah mesti, jadi pertanyaannya Bapak Ibu, dari sikapnya, mungkin dari keterampilannya, apa yang kurang di sini? Mungkin kita tengok sikapnya sering terlambat. Keterampilan apa? Keterampilan manajemen waktu. Nah, untuk mengobati keterampilan manajemen waktu ini harus gitu, karena itu kebutuhan. Nah, ini perbedaannya sekarang dengan yang kemarin itu. Ketika anak terlambat, dari kemarin kamu aja terlambat. Kata bapak itu lihat macam bapak berapa banyak sekolahan. Iya kan? Artinya kita tidak sadar ternyata itu sebenarnya itulah kebutuhan yang diharapkan oleh anak kita itu. Itu yang akan kita perbaiki. Nah kita seharusnya ketika kita menemukan itu, kita harus berpikir ini bagaimana mencari obatnya. Dan itulah Bapak Ibu yang saya maksudkan, tampilkan di RPP Bapak Ibu. Nah kalau sudah seperti itu, pastilah pembelajaran yang kita lakukan itu sifatnya sudah pembelajaran yang holistik, masuk semua, tidak hanya masalah kognitif, dan kognitifnya juga kita perbaiki gitu. Berdasarkan apa? Berdasarkan analisis ataupun asesmen diagnostik yang kita lakukan. Lalu kalau ditanya, Pak Daus, kenapa Pak Daus mengasihkan itu, menampilkan film-film motivasi? Kalau saya tengok tidak ada hubungannya dengan mata pelajaran itu, apalagi materinya tentang pengukuran. Kok? Sehingga Pak Daus langsung, kan Bapak tidak tahu. Begitu saya pengen Bapak Ibu seperti itu, berani seperti itu kepada kepala sekolahnya gitu. Artinya Pak Daus menyampaikan kepada kepala sekolahnya, begini dong Pak, dari hasil analisa yang saya lakukan ataupun asesmen diagnostiknya, anak kita ini butuh ini Pak. Makanya saya tampilkan, inilah salah satu capaian pembelajaran yang harus dicapai di luar dari kognitifnya, kan gitu. Jadi yang saya maksud itu seperti itu Bapak Ibu. Makanya kan tidak perlu Bapak Ibu contek-contek sana sini. Nah itu. Jadi sekali lagi itu tadi, balik lagi ke yang awal tadi, tolong saya sangat mengharapkan RPP Bapak Ibu itu memang nampak di sini, memang itulah cahaya yang sesungguhnya, itulah Sofian yang sesungguhnya, itulah Buana yang sesungguhnya di dalam kelas. Jadi nampak di situ.
Bisa Bapak Ibu ya. Jadi berani aja sama-sama kita lebih ke menunjukkan jati diri kita, menampakkan model-model bentuk-bentuk transformasi yang kita lakukan. Kalau secara konsepnya tadi kan udah nampak. Tinggal lagi Bapak Ibu, jangan lagi menyodor-nyodorkan RPP yang Bapak Ibu download lengkap. Tapi kan yang dilakukan lain. Seakan-akan kalau hanya ditengok di RPP, pertanyaan besarnya masih banyak. Ini dikerjakan atau tidak? Oke, Bapak Ibu ya, bisa dipahami nggak maksud saya ini? Bisa kan? Sulit nggak? Mana yang saya rasa itu lebih mudah gitu. Jadi tampilkan di situ tujuan pembelajarannya, jangan hanya yang kognitifnya, ya. Pengetahuan yang dibutuhkan, nah baru kita mungkin materinya tentang apa. Misalnya kalau fisika tadi tentang pengukuran, apa aja alat ukur itu misalnya kan, itu dulu tahapan-tahapannya sampai bagaimana mereka mampu menggunakan itu. Nah, mereka mampu menggunakan itu dengan karakter-karakter yang positif. Bagaimana mereka bisa mampu melakukan itu sementara mereka untuk tampil aja tidak berani? Maka gimana obatnya? Biar nanti seiring antara kognitif dan non kognitifnya itu. Saya rasa itu aja mungkin kita kembalikannya ke Pak Jumadi. Jadi tugasnya APR kita merevisi kadarkum kita. Nah, oke ya, untuk bidang kesiswaan. Selanjutnya untuk di kelas RPP Bapak Ibu nggak usah nyanyi-nyanyi Bapak Ibu. Itu kalau saya tengok menyanyi punya orang, nampak betul punya orangnya. Padahal Bapak Ibu kan udah kalau model gini kan tinggal nuliskan gitu. Jadi tuliskan apa yang sudah kita pahami, tuliskan apa yang akan kita lakukan dan lakukan apa yang sudah kita tulis. Itu aja. Jadi apa yang mau diberikan, apa yang mau diberikan itu tadi. Jangan hanya masalah pengetahuan yang dipikirkan, keterampilan dan sikap apa. Pengetahuan, sikap dan keterampilan itu harus didasarkan pada hasil observasi yang Bapak Ibu lakukan, dan itu memang ditemukan di dalam kelas. Nah, buatlah tujuan pembelajarannya untuk mengapa. Sudah itu buatkan tujuan pembelajarannya ini bagaimana caranya. Tujuan pembelajarannya ini apa yang akan dilakukan kepada peserta didik, bagaimana melibatkan peserta didik. Udah selesai. Kalau mau dibuatkan ya buatkan kriteria ketercapaiannya, baik secara khusus ataupun secara umum aja, ya kan? Misalnya yang kita bahas di beberapa minggu lalu melalui misalnya KKTP-nya, mungkin ketika siswa bisa menguasai 3 dari 5 itu sudah memuaskan misalnya. Boleh juga gitu kan? Mau Bapak Ibu buatkan per TP-nya, KKTP-nya, ya bagus lagi gitu. Cuman kan ribet. Tapi yang penting itu kita kan sudah sama-sama sepakat dan sama-sama memahami bahwa yang penting itu adalah prosesnya, kan gitu Bapak Ibu. Nah, prosesnya itu di langkah-langkahnya itu nanti akan nampak. Oke ya, itu aja kita serahkan ke Pak Jumadi. Nah, ditutup Pak, lanjutkan kan. Oke, pertanyaan yang disampaikan kepada dari kepala sekolah tadi itu sudah terjawab oleh Bapak Ibu semua, bahwa bagaimana cara mengatasi anak terlambat, bagaimana cara mengatasi anak yang sering tidak hadir, rambutnya yang panjang, yang satu tadi apa? Yang terlambat. Contoh-contohnya. Jadi apa yang dijawab oleh ibu-ibu itu sudah benar semua. Kenapa? Karena kita tidak melakukan hukuman lagi, tapi konsekuensinya. Makanya ada aturan sekolah, kesepakatan sekolah yang kalau seandainya rambutnya panjang, telah disampaikan
segitiga restitusinya, bagaimana kalau seandainya rambutnya panjang, apa solusinya, dia tahu jawabannya sendiri. Kalau tidak juga dia lakukan, dia akan konsekuensinya apa. Yang terlambat juga demikian. Akhirnya apa? Aturan kelas kita dengan kesepakatan yang kita lakukan itu berjalan dengan baik dia. Dan tidak semua kesalahan-kesalahan atau masalah-masalah di sekolah itu dilakukan dengan menggunakan metode restitusi. Tidak semua gitu. Nah, tapi proses yang kita laksanakan itu udah sesuai dengan tahap-tahap yang kita lakukan, itu udah benar, itu udah alhamdulillah. Mungkin itu jawabannya dari singkat dari saya, karena waktu juga untuk memisahkan kita juga. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, kita akan membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran kedepannya lebih baik dan pembelajaran di kelas sesuai dengan keinginan kita bersama. Jadi ada kesepakatan. Jadi kalau seandainya dalam kesepakatan itu kita ada melanggar nanti, berarti ada konsekuensinya. Mudah-mudahan dari kesepakatan kelas ini kita menjadi lebih baik lagi. Sekarang Bapak tanyakan, apa kira-kira hambatan dalam pembelajaran di kelas menurut kalian? Apa keinginan kalian dari pembelajaran ke depannya? Ada hambatan? Siapa? Ada apa hambatannya? Kita langgar kalau kita ribut, berarti kita tidak bertanggung jawab. Kalau seandainya suasana tidak nyaman dalam kelas, keyakinan apa? Kita tidak disiplin. Keinginan kelas kalian apa? Dan keinginan kelas kita itu seperti apa? Nasma. Dan Nasma dia ingin di dalam kelas itu anak-anaknya berpenampilan rapi, ya, disiplin dan sopan kepada guru. Kita meyakini kan dari apa yang kita lakukan nanti, kalau itu yang kita buat, pasti keyakinan kelas kita dalam pembelajaran itu berjalan dengan baik. Oke, sekarang Bapak minta kepada kalian buat keyakinan kelas atau keinginan kelas yang kalian inginkan ditempel ke depan. Nanti mana yang banyak itu yang akan kita sepakati untuk menjadi kesepakatan kelas. Silakan. Silakan yang siap tempel ke sini, nanti akan Bapak bacakan mana yang cocok. Ya, silakan. Tempel di sini. Kesepakatan kita yang kalian inginkan terdapatlah 5 yang akan kita sepakati. Yang pertama, menciptakan kelas yang selalu rapi, bersih dan sopan yang di dalamnya. Yang kedua, tenang ketika guru sedang menjelaskan. Yang ketiga, datang tepat waktu. Yang keempat, santai dalam belajar. Ya, maksudnya kita tidak boleh terlalu serius. Dan yang terakhir, menerapkan 5S. Salam, senyum, sopan, santun, dan sopan. Oke, sepakat semua ya? Sekarang kita tanda tangan kesepakatan kita. Silakan. Mulai dari sini. Atau kita misalnya lupa dengan keyakinan kelas, kita bisa lihat langsung. Paham ya? Dan kedepannya kita akan lebih baik lagi. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.